Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, selamat datang di Belajar Animasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semakin sehat ya. Hari ini kita akan sama-sama melanjutkan belajar membuat media interaktif dengan aplikasi Adobe Animate. Yang akan kita pelajari adalah mengenai fungsi drag and drop yang dikemas menjadi game puzzle sederhana. Dan hasilnya akan seperti ini. Oh iya, sebelum masuk ke tutorial kali ini, disarankan kalian menonton 3 video ini terlebih dahulu ya, supaya tidak roaming, dan linknya ada di deskripsi. Yuk kita mulai. Saya sudah menyiapkan aset-aset yang akan digunakan pada tutorial kali ini, dan silahkan di-download, dan linknya ada di deskripsi. Silahkan import asetnya di Import to Library. Apabila sudah, di sini saya sudah mempercepat tutorial kali ini, sudah saya susun sedemikian rupa untuk mempercepat. Jadi, game puzzle-nya nanti akan terdiri dari 2 frame. Frame pertama adalah frame judul ya. Jikalau nanti kita klik tombol mulai, dia akan masuk ke game puzzle-nya. Nah, ini adalah bagian game puzzle-nya. Jadi, di sini asetnya sudah saya susun sedemikian rupa, jadi nanti kalian tinggal ikuti saja susunannya seperti ini. Seperti biasa, saya sudah membuat layer-layer di bagian timeline. Ada background, ada bagian DLL, yaitu isinya semua objek yang akan kita masukkan ke dalam stage-nya. Lalu ada button berarti ini tempat di mana tombol-tombol ini akan kita taruh, dan berikutnya yang layer paling atas adalah action. Oke, di frame pertama silakan bisa diikuti bahwa di sini hanya ada backgroundnya ini sudah saya buatkan, lalu ada satu tombol yaitu tombol mulai. Dan tombol mulai ini sudah saya sesuaikan, sudah saya convert to symbol. Di sini pilihnya button, lalu kita namai instance name-nya dengan tombol mulai. Dan script-nya juga sudah saya copy dari aset yang sudah saya siapkan. Jadi di dalam aset sudah ada script-nya. Script-nya seperti ini. Jadi di frame 1 tinggal kopas saja. Kita kopas di bagian action di frame 1. Lalu kita buat juga untuk frame kedua. Di sini ada background. Lalu di sini ada objek, yaitu puzzle yang akan kita pindahkan. Nanti konsepnya adalah kita memindahkan gambar ini ke atas kotak-kotak merah yang sudah kita siapkan. Nanti setelah selesai akan ada tombol ulang di mana nanti dia akan mereset ulang kembali ke frame pertama. Oke, kita mulai saja. Berarti kita coba dulu. Kita lihat tombol mulainya apakah sudah berfungsi. Oke, sudah bisa berfungsi, sudah bisa pindah ke frame kedua. Sekarang gimana caranya supaya kita bisa memindahkan objek ini ke kotak ini? Pertama adalah kita masuk ke frame kedua. Di frame kedua ini kita ubah dulu, convert to symbol dulu semuanya. Dengan klik kanan, convert to symbol. Pilih movie clip. Lalu registration-nya jangan sampai tidak di tengah ya, harus di tengah. Nama simbolnya kita bebaskan saja, kita oke. Oke, kita juga lakukan hal yang sama. Oke, convert to symbol. Oke, convert to symbol. Oke, nah di kotak merah ini sudah saya duplikat menjadi 4 ya. Kotak merah ini juga akan kita convert to symbol. Convert to symbol, movie clip di tengah, oke. Convert to symbol. Oke, kita ulangi semuanya sampai semuanya sudah menjadi terconvert simbolnya. Oke, konsepnya adalah nanti kita akan memindahkan si kotak-kotak yang sudah terpisah ini supaya tersusun menjadi sebuah puzzle. Nah, dipastikan posisi gambarnya ada di atas kotak ya. Ini kan posisinya kalau kita pindah ternyata dia berada di bawah kotak. Pastikan kotak 4 ini berada di atas kotak si merah ini. Dengan cara kita klik kotaknya, lalu klik shift. Kita blok, ibaratnya kita blok semua, lalu kita klik kanan, kita pilih arrange, bring to front. Nah, kalau sudah di bring to front, berarti 4 kotak ini kalau digeser, dia akan berada di atas kotak si merah. Oke, kalau sudah,
Kita cek juga, oh di bagian sini sudah ada tombol ulang, di mana tombol ulang ini sudah saya set sedemikian rupa, sudah saya insert suara juga, dan sudah saya ganti instance name-nya menjadi tombol ulang. Nah, sekarang kita tinggal kopas aja action script yang sudah saya siapkan. Di sini sudah ada action script namanya frame 2, di mana frame 2 ini sampai bawah, silahkan di copy paste saja. Action, lalu ini paste. Oke. Oh iya, lupa. Sebelumnya, ini setiap objek, ini jangan lupa diberi instance name. Yang ini kita namakan puzzle 1. Yang sebelahnya puzzle 2. Puzzle 2. Yang ini adalah puzzle 3. Yang ini puzzle 4. Lalu kotak ini kita namakan kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Kotak 1. Oke, semuanya sudah kita kasih nama. Ini adalah puzzle 1, puzzle 2, puzzle 3, puzzle 4. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Skripnya sudah kita paste. Lalu saya akan menjelaskan sedikit mengenai skripnya. Jadi di sini di posisi frame kedua, semuanya sudah di stop. Lalu si tombol ulang, oh ya ini salah, namanya tombol ulang ya. Tombol ulang, kita ubah dulu. Nah, posisinya adalah tombol ulang ini, yang ungu ini, dia alfanya akan 0,3, di mana dia transparan dengan nilai alfanya adalah 0,3. Lalu si tombol ulang ini, mouse enabled-nya false, artinya adalah tidak bisa diklik. Di kondisi awal, di saat game baru dimulai, itu tombol ulang tidak bisa diklik dulu, tidak bisa dipencet dulu. Lalu nanti ada juga komponen si senang, di mana si senang ini nanti kondisinya hilang dulu. Oh ya, ini kita munculkan dulu si senang ya. Di bagian library, di sini ada si senang. Nah, si senang kita munculkan di sini. Nah, si senang jangan lupa di-convert to symbol juga. Movie clip, oke. Lalu propertiesnya kita beri nama si senang. Nah, kondisi awal di saat masuk ke frame 2. Saya ulangin. Tombol ulang yang ungu ini, kondisi awal adalah 0,3. Alfanya adalah 0,3, di mana dia transparan dengan nilai alfa 0,3. Lalu tombol ulang di ungu ini, di kondisi awal, di script awalan, dia tidak bisa diklik. Lalu si senang juga di dalam kondisi awal, dia hilang dulu. Nanti setelah misalnya puzzle-nya ternyata sudah tersusun dengan benar, berarti nanti dia akan muncul, si senangnya muncul. Nah, sekarang kita masuk ke dalam script drag and drop puzzle-nya. Kita panggil dulu variabelnya. Di sini ada dua variabel yang kita panggil, yaitu object dan box. Jadi object dan box ini adalah semacam folder, di mana kalau di dalam folder object itu kita letakkan ada puzzle 1, puzzle 2, puzzle 3, dan puzzle 4. Lalu di sini juga ada variabel box, yaitu di dalam box ini yang merupakan folder dengan nama box, isinya adalah kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Jadi si kotak dan si puzzle ini kita buatkan folder supaya nanti kita manggil objeknya itu dengan gampang. Berikutnya di sini kita juga ubah, di sini ada variabel i, di mana variabel ini artinya adalah objek dengan variabel i, artinya adalah semua objek di dalam si folder objects ini. Semua gambar, semua puzzle berarti ya. Berarti kan di dalam objek ini kan ada puzzle itu. Kalau ditulisnya i, berarti mewakili semua puzzle-nya. Jadi di sini saya jelaskan, pokoknya ini copy paste saja. Ini adalah fungsi untuk start drag, di mana start drag itu berarti mouse kita itu ditekan klik, lalu kita geser-geser itu.
Lalu stop drag berarti kita melepaskan mouse-nya, berarti objeknya sudah jatuh. Di sini, jikalau ada objek, berarti ini objek ini mewakili semua puzzle, lalu ada box mewakili semua kotak, ya kan? Itu jikalau bertemu, dia akan tumpang tindih. Ini fungsi tumpang tindihnya. Jadi, objek I, posisi X dan posisi Y-nya itu akan sama dengan si box. Berarti puzzle-puzzlenya jikalau ditempelkan di dekat box, di drag and drop di dekat box, dia akan tumpang tindih di box tersebut. Bagaimana nanti bentuknya, nanti kita akan lihat hasilnya. Nah, jikalau semuanya sudah posisinya sudah masuk ke kotak masing-masing, dia akan melakukan fungsi update score. Di mana fungsi update score ini apabila objek 0, nah ini adalah objek 0. Kita lihat objek ini, ya. Objek ini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi menghitungnya, puzzle 1 ini itu adalah 0, puzzle 2 ini adalah 1, puzzle 3 adalah 2, dan puzzle 4 adalah 3. Hal yang sama juga sama seperti di box. Jadi kotak 1 ini kalau kita tulisnya itu adalah box, dalam kurung kotaknya adalah 0. Ini ada dalam kurung kotak ya. Tadi ya, sudah masuk ke fungsi update score. Jikalau update score itu kondisinya adalah jikalau objek 0 bertemu dengan box 0 dalam posisi X dan Y yang sama, dan objek 1 bertemu dengan objek 1 bertemu dengan box 1, lalu seterusnya ada objek 2 bertemu dengan box 2, dan objek 3 bertemu dengan box 3, maka yang terjadi adalah tombol ulang yang tadinya transparannya kita ubah menjadi 1, di mana dia sudah tidak transparan lagi. Lalu tombol ulang itu mouse enabled-nya menjadi true. Objek I berarti semua puzzle sudah tidak bisa diklik lagi karena false ya. Lalu si senang akan muncul. Oke, sekarang coba kita lihat kalau kita Ctrl Enter. Oh, masih error. Kita coba lihat errornya di mana. Di sini adalah undefined property ulang. Kita klik 2 kali saja. Oh, ulang. Maaf, tadi kan nama ulangnya adalah tombol ulang ya. Tombol ulang. Kita copy paste aja di bagian sini. Nah, sudah. Kita akan coba Ctrl Enter lagi. Nah, sudah berhasil. Sekarang apakah berhasil? Tadi kita mulai ini sudah kita berikan script untuk pindah ke frame kedua. Oke, frame kedua sudah muncul. Nah, kondisi awal sudah benar ya. Berarti si ulang ini sudah transparan, lalu sudah tidak bisa diklik lagi. Belum bisa diklik. Nah, sekarang kita akan memindahkan objek-objeknya. Oh ya, posisinya si senang sudah hilang juga ya. Sekarang kita pindahkan. Puzzle-nya adalah seperti ini. Kita taruh. Jikalau dia posisinya, tadi kan ada script yang mengatakan bahwa jikalau dia objek I, semua objek bertemu dengan semua kotak, ya, semua puzzle akan bertemu dengan semua kotak, di minimal itu ada di jarak ke 50, dia itu akan langsung tumpang tindih. Maksudnya akan seperti ini. Kita letakkan tidak perlu pas saja, kita agak miring sekitar 50 tadi ya. Mungkin 50 pixel ya. Jikalau kita lepas, dia akan langsung masuk tumpang tindih di atasnya si box-nya. Oke, kita letakkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan yang objek keduanya, puzzle-nya. Oke, kita susun. Oke, kita susun. Dan benar, si tombol ulang sudah muncul. Lalu si senang juga muncul. Kita ulang lagi. Sekarang kondisinya adalah di dalam script kan artinya jikalau objek 0 bertemu dengan box 0, lalu objek 1 dan objek 1 bertemu dengan objek 1 dan objek 2 bertemu dengan box 2 dan objek 3 bertemu dengan box 3, maka berhasil. Ibaratnya seperti itu. Maka dia akan berhasil. Tapi jikalau dia tidak benar, apakah tombol ulang ini akan muncul? Coba kita bikin.
Nah, tidak bisa karena fungsi ini mewajibkan objek 0 harus bertemu dengan box 0. Objek 1 bertemu dengan box 1 dan objek 2 bertemu dengan box 2 dan seterusnya. Jikalau syaratnya tidak terpenuhi, maka fungsi ini tidak akan muncul. Seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal nanti di bagian animate-nya tinggal kita susun supaya puzzle-nya itu agak berantakan, di mana nanti tugasnya adalah bagaimana supaya gambarnya bisa tersusun membentuk sebuah gambar puzzle. Nah, sekarang kita susun supaya seperti puzzle ya. Oke, seperti ini. Lalu kita taruh si senang di sini dan kita coba Ctrl Enter. Oke, ini adalah bagian awal. Kita klik aja. Sudah. Lalu posisi awal si tombol ulang belum muncul. Sekarang ini adalah sudah menjadi seperti game puzzle. Silakan dipindahkan dari gambar ini supaya membentuk sebuah gambar. Kita pindahkan ke sini, lalu pindah ke sini. Kita salah dulu ya. Oh, salah. Kalau salah berarti tidak ada fungsi yang kita masukkan itu berarti tidak bisa muncul. Nah, sekarang berarti gambarnya kita balik. Jikalau dia di sini, lalu di sini, dan muncul. Berarti script yang sudah kita buat sudah berfungsi. Nah, ini adalah salah satu penerapan fungsi drag and drop di dalam game puzzle sederhana. Semoga penjelasan saya mengenai script ini cukup jelas ya. Intinya ini silakan dikopas aja, lalu nanti dipahami bahwa setiap ini bisa kalian modifikasi sendiri. Kalau misalnya nanti kalian ingin objeknya makin banyak, lalu kotaknya juga makin banyak seperti puzzle-puzzle pada umumnya, ditambah saja objeknya. Gambarnya berarti ditambah banyak, lalu boxnya juga ditambah banyak. Lalu nanti silahkan di bagian ini fungsi update score-nya juga syaratnya diperpanjang. Berarti tidak hanya ini kan 4 objek, berarti ada mungkin jikalau 10 objek ya. Jika objek 10 semuanya bertemu dengan box 10, berarti baru fungsi yang berhasil akan muncul. Nah, di sini mungkin sekian dulu tutorial pada kesempatan kali ini. Intinya setelah kita memahami fungsi dari drag and drop ini, kita bisa mengembangkan menuju media interaktif berikutnya. Dan biasanya saya menggunakan fungsi drag and drop ini untuk membuat virtual laboratorium yang bentuknya seperti menuangkan air ke dalam botol seperti itu dengan fungsi drag and drop. Ini bisa kita terapkan dan mungkin di tutorial berikutnya akan saya berikan tutorial itu. Sampai di sini dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat dan semoga jelas. Jikalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan di komentar di bawah. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.